baiknya kita berdoa dahulu. Dibimbing Mbak Erni. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ya, Ibu absen dulu ya. Mbak Sofiatul, Mbak Erni, Mbak Nur, Mbak Putih, Mbak Urfa, Mas Amal, Mbak Sofiatul, Mbak Mila. Ya, hari ini berangkat semua ya. Alhamdulillah. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Belum. Kita hari ini mau belajar tentang kejayaan umat Islam. Kenapa sih kita belajar tentang kejayaan umat Islam? Ada yang tahu? Ya. Di sini kita belajar tentang kejayaan umat Islam agar kita bisa menghindari hal-hal yang menyebabkan tentang kemunduran umat Islam seperti pada masa lampau. Terus tujuan kita belajar kejayaan umat Islam yakni yang pertama agar kita tahu siapa saja sih tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa kejayaan umat Islam. Terus kita tahu peran-peran apa saja yang berpengaruh pada masa kejayaan umat Islam. Nah, kalau untuk ruang lingkupnya atau indikator pencapaian kompetensinya di sini agar kita bisa mampu menjelaskan apa saja sih proses terjadinya kejayaan umat Islam, terus apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejayaan umat Islam, dan siapa saja sih tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa kejayaan umat Islam. Nah, apa sih kaitannya dengan pelajaran pada minggu lalu? Ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu yakni kemunduran umat Islam. Nah, yang kemarin mundur sekarang kan akhirnya berjaya. Nah, apa saja sih poin penting yang akan kita pelajari pada kejayaan umat Islam ini? Kejayaan umat Islam terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita langsung saja membahas materi kita pada hari ini. Kejayaan umat Islam terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Hijriah. Nah, di mana kejayaan umat Islam di sini ada dua kerajaan besar yang sangat berpengaruh pada kejayaan umat Islam, yakni ada yang tahu siapa? Kerajaan apa dan kerajaan apa? Tahu nggak? Ya benar Mbak Nur, kerajaan Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah. Nah, pada Daulah Umayyah ini terjadinya meluasnya wilayah kekuasaan Islam, juga terjadinya bidang politik, agama, militer juga terjadi pada Daulah Umayyah. Kalau Daulah Abbasiyah itu terjadi tambahnya ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, untuk faktor internal dan faktor eksternalnya, yang pertama faktor internalnya itu terjadinya konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islamnya. Terus Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, ajaran umat Islam itu digunakan untuk dakwah. Kalau faktor eksternalnya terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lainnya, terus terjadinya membangun ijtihad, dan di situ banyak sekali ulama-ulama fikih, ulama tafsir itu pada berdatangan. Dan yang ketiga, ulama-ulama itu berdiri sendiri dan menolak menjadi pegawai pemerintahan. Nah, di sini Ibu ada 6 tokoh yang sangat berpengaruh pada masa kejayaan umat Islam, yakni Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan Al-Khawarizmi. Nah, di sini Ibu bagi kalian 3 kelompok. Nah, setelah dicari di dalam buku paket apa saja sih biografi dari ke-6 tokoh ini. Nah, Ibu bagikan.
Sudah semuanya? Sudah. Coba dibacakan, Mas. Yang pertama yaitu tokoh Ibnu Rus. Nama lengkap beliau yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rus, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Karya-karya beliau yaitu antara lain kitab Bidayat Al-Mujtahid dan Qur'at fi Aqtih. Ya. Coba Pak Putik. Yang kedua ada tokoh Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghozalah di Katus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Rus juga. Nah, di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya'ul Adi, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak dan tasawuf berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dari Ya baik, yang ketiga ada Al-Kindi dengan nama lengkap Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufa pada tahun 805 Masehi, wafat tahun 873 Masehi. Karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Terus ada Al-Farabi dengan nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarham Ibnu Usrat Al-Farabi, lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damasik pada tahun 950 Masehi. Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah bin Sina, lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Ilmuwan Islam Al-Khawarizmi juga mengembangkan ilmu matematika aljabar yang kita kenal dengan sehingga hingga sekarang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Materinya cukup sekian. Apakah ada yang meresum? Mbak Nur, mau dibacakan? Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Hijriah. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Nur. Nah, di sini Ibu tekankan lagi pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang kejayaan umat Islam. Nah, kejayaan umat Islam itu terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Hijriah. Nah, umat Islam berjaya tidak serta-merta saja, mereka dengan faktor internal dan faktor eksternal. Terus apa sih manfaat kita belajar tentang kejayaan umat Islam ini? Ada yang tahu? Agar kita bisa terimplementasikan antara pikiran, ucapan, dan hati itu agar kita selalu bisa bertakwa, ya. Mungkin cukup sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, di sini Ibu kasih tugas kelompok untuk PR untuk dikerjakan di rumah. Dan untuk tugas mandirinya Ibu kasih kuis. Nanti Ibu share di grup masing-masing. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, Mbak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.